Langsung saja kita buka Matius pasal yang pertama. Injil Matius pasal yang pertama. Kita lihat ayat yang ke-18 mulai. Judul perikopnya adalah kelahiran Yesus Kristus. Injil Matius ayat yang pasal yang pertama ayat yang ke-18. Ya, kita baca sama-sama saudara. Ada di sini 1 2 3. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Sampai di situ dulu. Jadi kejadiannya dimulai ketika pada waktu itu Maria, ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ya. Lalu dia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Kita sering sekali baca ayat ini, tapi pernah nggak kita merenungkan betapa hebohnya, betapa luar biasanya, betapa, ya, saya coba membayangkan ayat ini saudara, ya. Aduh, luar biasa loh saudara, ya. Belum hidup sebagai suami istri, tiba-tiba hamil. Ini kalau bukan orang yang dipilih Tuhan, gak mungkin. Kenapa? Karena untuk dipilih seperti ini dia harus punya kepekaan yang tingkat tinggi. Berarti Maria itu orang yang dekat dengan Tuhan. Sampai Tuhan menyampaikan diri kepada dia, kamu akan mengandung. Dia tanya, bagaimana caranya? Saya kan belum menikah. Bagaimana mungkin saya mengandung? Ya, lalu dia bilang, tenang, nanti Roh Kudus yang akan memberikan. Ya, lalu Maria cuma bilang apa? Ya udah. Sesungguhnya aku ini hanyalah hambamu, maka jadilah padaku seturut kehendakmu. Bagaimana supaya rencana Tuhan tergenapi? Tuhan cari orang-orang yang taat kepada firman, yang hanya berkata, jadilah kehendakmu Tuhan. Aku ini hanya hamba. Berapa banyak yang percaya bahwa kita hanya hamba? Ya, maka ketika kita hamba, kita percaya biar dalam hidup kita hanya kehendak Tuhan saja yang terjadi. Lalu yang berikutnya, kita baca ayat yang berikutnya. Apa yang terjadi saudara? Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Walaupun tulus hati, tidak mudah juga bagi Yusuf. Ya, coba itu terjadi, ada orang di sini baru tunangan, tiba-tiba pacarnya hamil. Mau jelaskannya bagaimana? Maria bilang, aku ini hamil dari Roh Kudus loh. Kira-kira saudara, apalagi hari gende, masih ada yang percaya hamil dari Roh Kudus? Tidak mudah bagi Yusuf menerima bahwa calon istrinya itu tiba-tiba hamil. Ya dia akhirnya walaupun dia tulus hati loh, dia berikhtiar untuk memutuskan pertunangan mereka. Karena dia pikir, udah dia hamilnya sama siapa ya? Lalu lihat ayat yang berikutnya. Apa kata firman tadi? Menarik saudara ya. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saya percaya orang yang dipilih untuk melahirkan Yesus ke dalam dunia itu bukan orang sembarang orang. Amin. Karena itu kalau hari-hari ini saudara dipercayakan Tuhan untuk menggenapi rencananya yang besar, berarti Anda juga bukan sembarang orang. Jangan jadi Kristen sembarangan. Bilang kanan kirimu, jangan jadi Kristen sembarangan. Supaya kamu dipilih Tuhan. Ya, kalau Kristen sembarangan gak bakal dipilih Tuhan. Saudara masih percaya nggak bahwa sampai hari ini Tuhan masih punya banyak rencana besar? Dan Tuhan itu butuh mitra untuk bekerja di dunia ini. Berapa banyak yang mau dipakai jadi mitra Tuhan? Bilang lagi kanan kirimu, jangan jadi Kristen sembarangan. Ya, Kristen sembarangan tuh banyak saudara ya. Udah Kristen nggak tobat-tobat. Hidupnya nggak jadi suratan yang terbuka. Hidupnya tidak menjadi berkat. Kristennya sembarangan. Kenapa? Karena nggak taat sama firman. Saya yakin Maria ini orang yang luar biasa sampai dipilih Tuhan. Ya, dia orang yang kudus, dia bergaul dekat dengan Tuhan. Karena itu orang Kristen, ya mari hari-hari ini ketaatan itu mutlak kita miliki dalam hidup kita supaya kita dipercayakan Tuhan proyek Tuhan yang besar. Ya, hari-hari ini Tuhan lagi cari orang-orang yang setia, yang mau dikasih kepercayaan yang besar itu. Ternyata setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi itu dia punya maksud. Ya, dia masih pengen
rencana Tuhan yang besar yang mau digenapi nih. Ya, atas bangsa kita, atas keluarga kita. Yuk, kita mau jadi mitranya Tuhan. Modal utamanya adalah ketaatan. Ya, kenapa? Karena Kristus itu sudah datang ke dalam dunia. Lalu kita baca ayat yang berikutnya. Apa tadi yang dikatakan di sana, saudara? Ia akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia siapa? Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk apa? Menyelamatkan umat manusia dari dosa. Sekarang saya baru ngerti. Ternyata Yesus itu memang datang ke dalam dunia untuk apa, saudara? Untuk mati. Jadi skenarionya begitu. Di dalam Alkitab dikatakan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ketika Allah melihat manusia itu sudah jatuh di dalam dosa, begitu bejatnya manusia, dia kirim nabi, nabinya dibunuh. Dia kirim orang-orang utusannya untuk memperingatkan bahwa dosa itu sudah begitu besar dan merajalela. Tapi manusia benar-benar sudah bejat dan jatuh terlalu dalam. Jadi nggak bisa lagi. Lalu Allah punya inisiatif untuk memberitahukan kepada manusia jalan yang harus mereka tempuh supaya mereka tidak binasa. Lalu saya berpikir, kenapa kalau dia Tuhan terus dia jadi manusia? Kok Tuhan jadi manusia? Tuhan itu maha kuasa, dia bisa jadi apa aja yang dia mau. Amin. Masalah buat lo. Terus saya begitu banyak pemikiran. Sekarang saya mau tanya sama saudara, misalnya nih saya lihat semut nih ya, dia di ujung sini mau jatuh. Terus saya mau bilang sama semut itu, jangan terlalu ke pinggir, ntar kamu jatuh loh, mati loh. Dia bisa ngerti nggak bahasa saya? Enggak. Jalan satu-satunya saya harus menjadi semut supaya saya bisa ngomong sama semut. Nah, Tuhan itu akhirnya dia turun menjadi manusia lewat rahim Maria. Dia turun pun lewat cara yang natural banget. Dia tiba-tiba nggak turun dari langit kayak Ultraman, terus turun Superman, nggak gitu. Ya, lalu akhirnya dia disalibkan. Waktu kita nonton film tentang penyaliban Kristus, gregetan nggak, saudara? Aduh, kok orang itu nyiksa Yesus itu luar biasa banget ya. Rasanya saya aja nonton itu, kok Tuhan tuh tiba-tiba, kan bisa saja saudara, tiba-tiba ada halilintar turun, disambar semua itu tentara-tentara Romawi, lalu gosong semua, bisa nggak? Bisa. Maunya kita manusia begitu. Tapi skenarionya Allah bukan begitu. Saya juga dulu nonton, kalau dia memang Tuhan kan dari salib itu kan dia bisa tiba-tiba. Karena manusia itu kita ini terbiasa nonton film Superman, Batman, Spiderman. Kita sering nonton film begitu, nggak pernah mati tokohnya. Kalau mati berarti dia bukan pahlawan lagi. Kalaupun satu saat Superman mati tabrak tembok, tunggu episode selanjutnya, dia hidup lagi. Tetap ada, ya. Kita nih terbiasa nonton yang begituan. Makanya waktu Yesus itu mati, kita tuh nggak terima. Apa yang sedang terjadi dengan bangsa kita? Terang yang besar itu telah sedang datang ke dalam dunia, ke atas bangsa kita ini. Berdoa minta belas kasihan. Ya, Tuhan itu mengasihi. Kita mungkin sudah lupa berdoa. Gereja cuma sibuk dengan urusannya sendiri. Para imam cuma sibuk dengan urusannya sendiri. Para pelayan Tuhan cuma sibuk dengan urusannya sendiri. Nanti naik pakai stocking hitam, pakai high heel, pakai bajunya apa, repot sendiri. Dan kita lupa berdoa, kita sedang gagal fokus. Itu yang saya dapat dari Tuhan. Ketika saya sedang berdoa, saya ngerasain hati Tuhan. Tuhan bilang menangis buat mereka. Jujur, pernah nggak kita menangis? Halo. Yang jemaat juga cuma jadi jemaat Kristen biasa-biasa aja. Jadi Kristen sembarangan, nggak pernah ada pertobatan. Datang dan pulang dari gereja, hidupnya nggak pernah berubah. Yang bersinah tetap bersinah, yang najis tetap najis. Saya mau berdoa, saudara. Mari kita buka mata rohani kita. Mari lihat keadaan hari-hari ini.
Jangan jadi Kristen sembarangan. Amin. Karena Tuhan panggil kita ini jadi terang. Apa itu Natal? Dikatakan dia adalah akan lahir seorang anak laki-laki. Dan dia namanya Yesus. Yesus datang ke dalam dunia tadi dikatakan untuk apa? Untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Siapa yang akan menjadi umatnya? Orang yang kemudian percaya kepadanya. Amin. Karena Yesus datang ke dalam dunia bukan membawa agama Kristen. Catat baik-baik. Yesus datang ke dalam dunia ini bukan bawa agama Kristen. Karena itu Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tapi hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa. Ayat ini tajam sekali ditujukan untuk orang yang mengaku percaya bahwa Yesus Tuhan. Lanjutannya dikatakan apa? Akan ada saatnya orang datang mengaku-ngaku di hadapan Tuhan. Tuhan, aku bernubuat demi namamu loh. Ini kelasnya tuh udah tinggi Kristennya. Kalau dicatat yang jemaat biasa nanti kebanyakan, Tuhan aku tiap hari Minggu ke gereja loh demi namamu. Tuhan aku ngasih perpuluhan demi namamu loh. Tuhan aku ngasih persembahan demi namamu loh. Tuhan aku gini demi namamu loh. Ini yang kalangan udah tinggi nih. Yang tinggi aja belum tentu, apalagi yang biasa-biasa. Aku bernubuat demi namamu. Aku mengusir setan demi namamu. Aku membangkitkan orang mati demi namamu. Spektakuler gak ini saudara? Karunia-karunia luar biasa. Tapi Yesus dengan jelas berkata apa? Nyala engkau daripadaku, engkau sekalian pembuat kejahatan. Karena aku tidak mengenal engkau. Fokus Kristus datang ke dunia. Ayat tadi berkata, karena dialah yang akan membebaskan umatnya dari dosa. Jadi apa tujuan Tuhan datang ke dalam dunia ini? Untuk memerdekakan kita dari dosa. Makanya jadi Kristen, ayo kita berdoa supaya hidup kita ini terbebas dari dosa. Kalau Alkitab berkata kuduslah kamu sebab aku kudus, berarti kita bisa nggak hidup dalam kekudusan? Bisa. Ketika kita mau, Tuhan nggak cari orang yang mampu, karena kita semua nggak ada yang mampu. Tapi Tuhan cari orang yang mau. Ketika engkau mau, maka kemampuan itu adalah bagian Tuhan yang akan dilakukan dalam diri kita. Coba kita lompat baca Matius pasal yang keempat. Matius 4 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Saudara, kita baca sama-sama Matius pasal 4 ayat 16 dan 17. 1, 2, 3. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Wow, amin. Apa itu Natal? Kristus datang ke dalam dunia. Ayat ini berkata, bangsa yang diam di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut. Berapa banyak orang meninggal sia-sia. Mereka pergi ke tempat yang tidak mereka tahu tujuannya kemana. Saudara, negeri ini sedang melihat terang yang besar itu. Mari kita mulai berdoa buat bangsa kita sungguh-sungguh. Mari mulai menangis buat bangsa kita sungguh-sungguh. Saya percaya bangsa Indonesia ini sedang ada dalam terobosan yang besar. Tuhan sedang memulihkan bangsa kita. Indonesia ini adalah bangsa yang sangat-sangat kaya. Dan sudah saatnya Tuhan mendengarkan doa kita. Ya, Tuhan angkat orang-orang yang takut akan Allah. Ya, tetapi setan tidak akan pernah senang, saudara. Tetapi kita semua yang ada di sini kita berdoa, saudara. Terus berdoa, terus berdoa.